Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah. Karena video ini gak bakal mulai kalau kalian belum klik tombolnya. Oke? Gua kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Selamat menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat siang, selamat sore. Yang saya hormati Pak Dirjen Kapolres Tabas dan seluruh rekan-rekan media. Yang hari ini kami akan menyampaikan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik atas nama tersangka F alias FP, MA dan TFA. Jadi mendasari dari laporan polisi atas nama pelapor Ferdi Hermawan yang waktu kejadian hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 jam 02.00 EB dengan TKP Ibrahim Haji Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung, di mana para tersangka dan memberikan semacam bantuan sembako di dalam kardus, kemudian diisi batu sampah diberikan kepada para pelapor ini. Kemudian konten ini dimuat di dalam channel YouTube para tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan, telah memenuhi syarat di dalam pasal Undang-Undang IT. Untuk lebih jelasnya, detailnya akan disampaikan oleh Kapolres. Kapolres terkait penyidikan nanti kronologis penangkapan akan disampaikan oleh DPO. Nah, terima kasih rekan-rekan. Kita ketahui sebelumnya sudah ada satu tersangka yang sudah ditangkap oleh Polres Tabes Bandung. Kemudian dari itu kita melakukan pengembangan dan berkoordinasi dengan Polda untuk melakukan penangkapan selanjutnya kerjasama dengan Polda dengan Polres Tabes, sehingga semalam tadi pagi kita bisa menangkap 2 pelaku dan sekarang sedang diperiksa dan diproses untuk proses pemeriksaannya. Adapun kejadian pertama, setelah melakukan kegiatan itu mereka melakukan dengan pada malam hari dengan memberikan seolah-olah makanan atau bantuan dari mereka, tapi ternyata di dalamnya ternyata diisi oleh batu dan sampah. Oleh karena pelapor melaporkan kejadian ini di Polres Tabes Bandung, sehingga dari hal itu kita melakukan penyelidikan dan berproses. Kemudian dengan mereka berlari kemana, dan akhirnya kita melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk melakukan backup tersebut. Nanti bisa kami sampaikan. Status orang tua sama paman. Status orang tuanya sekarang saat ini kita masih pendalaman dalam pemeriksaan dengan penyidik, apakah orang tua itu sebenarnya terlibat memang ingin mengembalikan atau ingin menyembunyikan dari anak-anak tersebut. Kita masih mendalami. Nanti perkembangan akan kita informasikan. Untuk motifnya sendiri apa nih untuk melakukan aksi prank itu? Motifnya sendiri itu mengupload atau mencemarkan nama baik pelapor dengan mendapatkan keuntungan dari follower di YouTube itu sendiri. Oke. Motifnya. Iseng. Tapi yang jelas dari mereka sendiri adalah iseng dari ketiga orang pelaku tersebut. Mereka berbincang-bincang bagaimana biar bisa menaikkan follower dan menaikkan di YouTube. Pertama kali yang dilakukan ide itu sendiri dilakukan oleh A, inisial A.
caranya? Cara dari kejadian ini melarikan diri keluar kota seperti apa? Gimana? Kan ini lagi PSBB, kenapa bisa keluar kota dia? Ya, cara melarikan diri keluar kotanya seperti apa? Bisa Oh, diceritakan? jadi PSBB itu kan yang terpenting adalah pertama dilarang mudik, mereka bukan mau mudik, bisa aja dilihat dari tasnya. Jadi tidak dikaitkan dengan PSBB ini juga. Gitu. Dari keterangan awalnya dan mereka bisa sampai ke Serang Banten itu seperti apa? Kronologi pelariannya seperti apa? Ya mereka memang pertama merubah dirinya dengan yang tadinya rambutnya merah dicat, kemudian rambutnya dipotong untuk berubah untuk bersembunyi. Intinya mereka tidak ada inisiatif memang atau kooperatif terhadap kasus yang dia buat sendiri. Dengan terbukti mereka melarikan diri, kemudian muka dirubah semua, rambut dicat semua, dan seandainya pun ada katanya informasi orang tua yang akan mengantar, itu masih dalam pemeriksaan. Karena kenyataannya secara nyata mereka tidak kooperatif. Jadi pencukuran rambut sama kumis itu untuk mengelabui ya? Yang jelas seperti itu ya. Nah, jadi gini ya, menyambung dari Pak Kapolres Tabes. Jadi yang bersangkutan ini, FP ini, dia sempat kurang lebih 3 hari di Palembang, di daerah Oki. Nah, kita tunggu. Kita tadinya sudah mau kerjasama dengan Polres Oki tadinya, tapi kita sudah mengamankan untuk orang tuanya dulu. Ya, kita makan orang tuanya, kita interview, dapatlah satu titik di Oki. Akhirnya orang tuanya kita cara singkat, kita lepas. Ternyata orang tuanya kita ikutin, dia ternyata ke arah Merak. Berarti ada komunikasi antara orang tua dengan FP, dugaan kita saat itu. Ternyata benar. Nah, kita tunggu. Nah, akhirnya pada saat dia sampai Merak, kembali ke arah sini di Tol Balaraja. Tim kami dengan tim Polrestabes, alhamdulillah telah menangkap tersangka itu. Ya, jelas. Untuk pasal yang dikenakan berapa? Berapa? Ada satu mobil dia. Balik. Kalau J itu apa teknisnya? J pamannya itu. Sampai sekarang masih didalami sama tim Polrestabes. Diperiksa. Masih di dalam. Dia posisi gimana? Supir atau apa? Supir. Supir. Ya. Untuk ketiga orang ini sudah menjadi tersangka atau bagaimana, Dan? Masih dalam pemeriksaan pendalaman. Sudah DPO sebelumnya kan. Untuk pasal yang dikenakan dan Pasalnya pasal 36 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mana di paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar. ada lagi? Tersangka dan izin. Saskanya dari satu dulu. Emang mau nanya? Iya. Biar dia ngomong. Maju. Ngapain dia ke Sumatera? Maju Perdi ya. Di sini dong. Bun. Nah, Bunda. Perdi ya. Saatnya kamu melakukan tindakan itu apa sih sebenarnya? Apa karena iseng aja atau gimana? Iya. Awal mula buat konten hanya untuk hiburan aja, nggak ada bermaksud selain itu. Siapa yang mencetuskan ini? Itu dari mana followernya? Ide buat prank sampah ini siapa? Kita bertiga, Bertiga. Nggak ada salah satu berarti. nggak ada salah satu dari kita. Ya. Karena menurut saya di bulan Ramadan ini waria nggak boleh, jadi saya ngelakuinnya kayak gitu biar nggak ada waria pas bulan suci. Sebelum-sebelumnya juga kontennya pornografi juga kenapa? Kenapa kontennya pornografi? Ya. Katanya diperiksa kamu mau naikin follower. Enggak, itu hoax semua. Saya semenjak tanggal 3 Mei itu saya udah nggak megang sosial media sama sekali.
Berarti yang 30.000 followers baru mau menyerang itu bukan kamu? Bukan, atau saya Yang minta maaf tapi bohong gimana? Yang ngomong minta maaf bohong itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Itu kasus apa? Kasus sama salah satu selebgram juga. Oh. Dan itu untuk video itu hoax semua, nggak ada yang benar. Terus kenapa sembunyi, kenapa kabur? Kenapa kabur? Saya iya. Ferdi kenapa? Rambutnya Itu dirubah. masih ada kuning-kuningnya loh. Kamu nyesel nggak sih? Nyesel nggak Fer? Nyesel sekali. Rambutnya kenapa di rumah Fer? Kenapa rambutnya diubah? Biar nggak kelacak. Kumisnya kenapa dipotong? Nggak mau minta maaf nih. Bener nggak mantan lo cowok Fer? Permintaan maaf nggak? Sok gimana sebutin? Minta maaf sekali kepada transpuan, terutama Jangan nangis. Bohong ya? pada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Kota Bandung dan transpuan yang telah saya prank dengan ngasih sembako isi sampah. Saya sangat menyesal atas perlakuan saya. Ya, semoga saya dimaafkan. Udah. Awas lo DP. Bentar lagi mau buka, tapi bohong.